Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang marfu'atu asma dengan bagian tentang mubtada dan khobar. Ini adalah materi lanjutan dari tentang mubtada khobar, di mana ini pembahasan tentang mubtada mustaq. Baik, kita lihat materinya. Wal mubtada'ul mustaqu qad yahtaju ila fa'ilin. Dan mubtada mustaq terkadang membutuhkan fa'il. Wa kasiran ma yustaghna bil fa'ili anil khabar. Dan kebanyakan cukup dengan fa'il daripada khobar. Artinya mubtada mustaq dia tidak membutuhkan khobar mubtada, tapi dia hanya membutuhkan atau memerlukan fa'il saja. Nah, apa itu mubtada mustaq? Mubtada mustaq adalah mubtada yang berupa isim, di mana isim ini adalah mempunyai bentukan fi'il. Nah, mubtada mustaq ini biasanya berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, kita perhatikan contoh di bawah ini. Mislu anajihun akhawaka, apakah lulus dua orang saudaramu? Nah, di antara ketentuan mubtada mustaq adalah mubtada mustaq harus diawali oleh huruf istifham. Di sini menggunakan hamzah istifham. Itu a, apakah. Nah, di sini yang jadi mubtada adalah najihun. Najihun adalah mubtada yang bentuknya adalah isim fa'il. Wajan fa'ilun. Jadi a-nya adalah harful istifham. Najihunnya adalah mubtada mustaq dan dia berbentuk sigoh isim fa'il. Maka akhwaka di sini, akhwaka adalah bentuknya adalah isim musanna dari akhun. Maka di sini artikelnya dua orang saudara. Ka, kamu. Nah, ciri musananya adalah ada alif setelah wawu. Akhwa artinya dua orang saudara. Ka artinya kamu. Nah, maka nanti di dalam mengirobkan, apabila yang menjadi mubtada mustaq adalah isim fa'il, maka isim marfu yang ada setelah mubtada mustaq yang di sini adalah akhwa, maka dia menjadi fa'il. Nah, fa'il ini dia menempati posisi khobar yang seharusnya khobar, tapi dia adalah jabatannya di fa'il. Maka kalau kita mengirabkan alhamzatu harful istifhami najihun mubtadaun wa huwa marfuun wa lamatu rafihi dhamatun zahiratun fi akhirih. Akhwa fa'ilun sadda masaddal khabar, sadda masadal khabari, wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi al alifu li'annahu minal musanna wa huwa mudhaf. Kaf dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, tadi di dalam iraban akhwa ada lafaz sadda masaddal khabar. Sadda di sana artinya menempati masada tempat khabar. Jadi kalau kita artikan akhwaka fa'ilun fa'il, sadda menempati masaddal khabar tempat khabar. Wa huwa marfu'un dan dia dirofat dan seterusnya. Nah, kemudian pada contoh yang kedua, wa ma maghlubun atba'uka, dan tidak terkalahkan para pengikutmu. Nah, di sini yang menjadi mubtada adalah maghlubun. Dan mubtada maghlubun adalah berbentuk mubtada mustaq. Karena maghlubun adalah isim maf'ul. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa mubtada mustaq harus diawali oleh huruf istifham. Nah, di sini dia tidak oleh huruf istifham, tapi diawali oleh dengan huruf nafi, yaitu ma. Ma di sana adalah ma nafiyah atau ma harfun nafi.
Nah, kalau kita perhatikan, maglubun adalah mubtada mustaq dan dia berbentuk isim maf'ul. Nah, apabila mubtada mustaq berbentuk isim maf'ul, maka isim marfu yang ada setelah mubtada mustaq yang berbentuk isim maf'ul itu, maka dia menjadi naib fa'il. Atba'u adalah naib fa'il. Nah, kalau kita mengirabkannya kurang lebih seperti berikut. Pertama kita irabkan wawu. Wawu di sini dia ada di awal jumlah, bisa diirabkan al-wawu harful istinaf atau al-wawu wawul ibtida. Ada juga yang mengirabkan al-wawu nisbatun ala ma qablaha. Itu semuanya boleh dipakai. Tinggal pilih salah satu mana yang akan kita gunakan. Kemudian kita irabkan ma. Ma irabannya bisa yang pendek dengan irabkan ma manafiyatu, atau boleh juga kita mirabkan ma harfun naf'i. Itu iraban yang pendek. Kemudian maglubun kita irabkan mubtadaun wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun zuhiratun fa'ihi. Iraban biasa, kayak mubtada seperti biasa. Nah, kemudian atba'u, jadi kita irabkan atba'u dulu baru kan nantinya. Atba'u naibu fa'ilin sadda masaddal khabari wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun zuhiratun fa'ihi wa huwa mudhaf. Kaf dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahali jarin mudhafun ilaih. Jadi sini atba'u adalah naibu fa'il, sadda menempati masaddal khabar tempat khabar. Nah, demikianlah tentang pembahasan mubtada mustaq yang terdapat dalam kitab Qawaidul Lughah Arabiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Salabi. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan menyambung dengan materi lanjutan tentang mubtada ini. Alhamdulillahirabbil alamin.